Pemirsa, jumpa lagi dengan channel Spirit Sumbar. Kali ini informasi berasal dari Padang Panjang, kiriman berita dari Yeti Harni. Seorang pelajar 14 tahun yang terjatuh di cadas Gunung Merapi berhasil diselamatkan oleh tim SAR. Misi penyelamatan Ramzi Pribumi 14 tahun yang terjatuh di cadas dekat Tugu Abel Gunung Merapi, Sumatera Barat, Ahad 28 Februari terkendala angin, hujan, dan medan yang licin. Walaupun begitu, tim SAR berhasil mengevakuasi dan membawa pelajar salah satu SMTP dari Kota Padang itu ke Rumah Sakit Islam Yarsi Padang Panjang pada pukul 22.37 WIB. Menurut Robi Saputra, koordinator Pos SAR 50 Kota yang dihubungi Spirit Sumbar malam ini, tim siaga dapat kabar sekitar pukul 11.30 WIB. Setelah mempersiapkan segala sesuatu, tim mulai bergerak ke Gunung Merapi pukul 13 WIB dan bertemu dengan korban dalam lembah yang cukup dangkal dalam keadaan sadar. Dia cedera luka terbuka pada kaki tangan dan luka pada kepala bagian belakang. Tim SAR bergerak membawa Ramzi dengan tandu ke bawah atau menuju pos Batu Palano pada pukul 19.09 WIB. Dalam perjalanan normal, biasanya memakan waktu sekitar 5 jam. Tapi berkat kekompakan dan kerja keras tim SAR, waktu tempuh lebih pendek dari estimasi semula. Setibanya di posko, korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Melalui pesan WhatsApp, Robi mengatakan sepanjang evakuasi di gunung, tim terkendala oleh jalanan yang licin karena hujan. Dari keterangan yang berhasil dihimpun Spirit Sumbar, Ramzi berangkat dengan 3 lainnya ke Merapi tanggal 26 Februari. Dia melapor di pos Koto Baru. Namun yang bersangkutan tidak langsung mendaki ke gunung, tapi camping di Pasanggerahan Batu Palano, dan baru pada Sabtu 27 Februari mereka mulai menjajal gunung dengan ketinggian 2.891 mdpl ini. Belum sampai ke puncak Merapi atau puncak Merpati yang merupakan puncak tertinggi di Merapi, persisnya di cadas dekat Tugu Abel, Ramzi tergelincir dan terjatuh, berakibatkan dia cedera dan tidak bisa berjalan. Diperkirakan Ramzi mengalami kelelahan, di samping juga bebatuan yang dipijaknya rapuh dan jarak pandang terhalang oleh kabut. Kata Robi yang minggu silam juga disibuki oleh evakuasi 4 pelajar SMA Negeri 2 Padang Panjang yang tersesat dalam perjalanan menuju air terjun Proklamator di kawasan Lembah Anai. Semula sempat beredar kabar kalau Ramzi terjatuh di kawah Gunung Merapi dan tersangkut di bebatuan. Namun kemudian diluluskan oleh Robi kalau Ramzi itu terpleset di bebatuan cadas. Secara terpisah, Ireli Sofa dari BPBD Kota Padang Panjang menyebutkan rombongan Ramzi terdiri Maizi Amelia, perempuan 21 tahun, Bambang Azi, 18 tahun laki-laki, yang merupakan pelajar SMK Negeri 1 Padang, dan Afreza Adansah, 20 tahun laki-laki. Ramzi sendiri tercatat sebagai pelajar SMP Negeri 9 Kota Padang. Bambang tinggal di Jalan PJKA Padang, sementara 3 lainnya tinggal di alamat yang sama, yakni di Sawahan Kota Padang. Koordinator Tagana Padang Panjang Ferik Sunanda yang dihubungi Spirit Sumbar mengatakan sedang berada di luar kota. Walaupun demikian, tetap memonitor aktivitas evakuasi melalui radio. Tim gabungan yang turun malam ini katanya terdiri antara lain dari BRT atau Bukit Tinggi Rescue Team,
TNI, Polri, PMI, unsur kecamatan 10 kota, Pramuka Peduli Padang Panjang, Basarnas 50 kota, Palang Merah Indonesia, BPBD Padang Panjang, tim medis, tim Kor Orari lokal Padang Panjang, BPBD Tanah Datar, tim rider Batu Plano, dan relawan lainnya. Senada dengan Robi, Felix Sunanda berpesan agar para pendaki atau pecinta alam benar-benar mempersiapkan fisik yang prima, logistik dan perlengkapan seperti kompas, penerangan, obat-obatan, bahkan pakaian ganti. Sebab tidak ada yang bisa memastikan keadaan dalam perjalanan. Bisa saja terjadi hujan. Berikutnya, pilihlah jalur yang biasa dilewati. Jangan coba-coba cari jalur baru, apalagi jika tidak berbarengan dengan orang yang berpengalaman. Begitu juga, petugas di pos jaga hendaknya bertanya dan memeriksa kelengkapan para pendaki, sekaligus memberikan juga nomor kontak yang bisa diakses oleh pendaki. Dari catatan Spirit Sumbar, kecelakaan atau orang hilang atau tersesat tidak sekali dua kali terjadi di Gunung Merapi. Korban terbanyak terjadi pada tahun 1999, di mana 12 orang pelajar dari Batu Sangkar tersesat ke Lembah Hantu. 5 orang diantaranya meninggal dunia dan 7 orang lainnya ditemukan dalam keadaan sekarat. Waktu itu mereka naik melalui pos Koto Baru dan coba turun melalui Simabua. Namun karena kabut tebal, mereka terjerambab ke Lembah Hantu dan tidak tahu jalan pulang. Untuk mencari pertolongan, ada yang coba keluar dari lembah, ada juga yang coba bertahan di lembah yang dingin itu. Atas insiden itu, oleh Pemda Tanah Datar muncul wacana akan mengelola Gunung Merapi agar menjadi objek yang aman bagi para pendaki yang berdatangan dari Sumbar dan luar Sumbar seperti Jambi, Riau, Bengkulu, dan Sumatera Utara. Idenya waktu itu akan membuat pos-pos jaga dengan jarak tertentu di sepanjang jalan pendakian. Di jalan juga diberi petunjuk arah, rambu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tapi hingga kini belum terwujud. Demikian laporan Yeti Harni dari Padang Panjang. Bagi yang baru bergabung dengan Spirit Sumbar, silakan untuk klik subscribe, tanda lonceng, dan memberikan komentar. Sampai jumpa.